Kali ini kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Lantas, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan contoh dari hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak untuk menikmati hidup yang layak. Yang ketiga, hak untuk memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang keempat, hak untuk persamaan kedudukan di depan hukum. Dan yang kelima, hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Dibandingkan dua komponen pemilu lain, yakni penyelenggara dan kontestan, posisi pemilih tentulah yang paling lemah. Para pemilih kerap dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan politis tertentu. Padahal merekalah yang harus menanggung risiko jadi konsumen kebijakan selama 5 tahun yang akan datang. Inilah mengapa perlindungan hak pemilih harus diutamakan, termasuk hak dasar mereka untuk bisa ikut mencoblos. Secara keseluruhan, saudara, anggaran pilkada serentak di 101 wilayah pada 15 Februari lalu berjumlah sekitar 4,15 triliun rupiah. Bukan jumlah yang sedikit. Dana sebanyak itu yang tentunya diambil dari uang rakyat selayaknya dibayar dengan penyelenggaraan pemilu yang profesional. Tak hanya untuk memastikan integritas hasil demokrasi, tetapi juga untuk mengimbangi besaran dana yang dikutip dari pajak warga negara. Ya, bertahun-tahun buruh di Indonesia terus memperjuangkan mendapatkan upah layak dan juga kesejahteraan. Lalu seperti apa sebenarnya sejarah singkat buruh dalam melakukan perjuangannya? Berikut ringkasannya mengenai buruh.
Memang nampaknya Indonesia masih memiliki banyak PR juga untuk mensejahterakan rakyatnya, tentunya juga termasuk kaum buruh begitu, karena memang tadi juga seperti yang informasi yang sudah disampaikan bahwa negara Indonesia masih merupakan negara terburuk kedua di ASEAN untuk masalah kesejahteraan buruhnya begitu ya. Dan tapi memang masih cukup panjang perjalanannya, karena seperti di negara maju pun salah satunya di Amerika Serikat juga perjuangannya sudah dimulai sejak tahun 1800-an ya, Jo ya? Betul sekali, sudah sejak 1800 dan memang setiap tahun tuntutannya berbeda. Kalau dulu mungkin buruh masih bekerja 19 sampai 20 jam sehari. Nah, berkat mungkin May Day ini jadi sekarang sudah 8-9 jam sehari dan itu menjadi standar internasional begitu ya. Tapi ada beberapa poin tadi yang sempat disebutkan oleh Daniar juga, apa yang masih dituntut itu upah minimum yang juga harus naik, yang tentu saja juga harus dikondisikan sesuai dengan inflasi begitu ya. Jadi para pengusaha juga akhirnya tidak terdempet gitu, harus usahanya jadi sulit. Betul, dan juga ada beberapa tuntutan lain juga seperti penghapusan outsourcing, penghapusan magang, dan juga jaminan kesehatan dan juga jaminan pensiun begitu ya, Joy. Menlu Hillary Clinton mengatakan kebebasan serta toleransi beragama adalah elemen penting dari demokrasi dan masyarakat yang menghargai hak serta martabat individual. Karena itu Menlu Clinton menyayangkan adanya negara-negara yang masih tidak menerapkan kebebasan beragama. As we look around the world, in fact, we see many countries where governments deny their people the most fundamental human rights, the right to believe according to their own conscience, including the freedom to not believe or not follow the religion favored by their government. Negara-negara yang dianggap melakukan pelanggaran terburuk adalah Birma, China, Eritrea, Iran, Korea Utara, Arab Saudi, Sudan, dan Uzbekistan. Negara-negara ini dianggap terlibat atau mentoleransi pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama, seperti penyiksaan, diskriminasi, dan penahanan penganut agama minoritas. Dalam laporan ini, Indonesia masuk dalam daftar negara yang secara umum menghormati kebebasan beragama. Namun masih ada peraturan dan kebijakan serta tindakan oknum tertentu yang membatasi kebebasan beragama. Dan dalam beberapa kejadian, pemerintah Indonesia dianggap gagal dalam melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi dan penyiksaan. Menurut analis dari US Institute of Peace, penyelesaian konflik antar agama maupun etnik di Indonesia selain bergantung pada ketegasan pemerintah menegakkan hukum, juga pada peran tokoh masyarakat. Burden is on the authorities. It's on major religious actors, especially in the Islamic groups, Muhammadiyah group and NUI groups. And it's also very important that the state institutions and the universities and colleges and high schools and so forth also teach more tolerance. Equality before the law itu adalah salah satu prinsip di dalam konstitusi kita, bahkan itu sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar periode awal sekali yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Di situ dikatakan pasal 28 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi equality before the law and participate in government. Prinsip ini adalah prinsip yang tidak diubah, bahkan ditambah ketika konstitusi itu diamandemen atau diubah sebanyak 4 tahap mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Ini tidak hanya diberikan kepada warga negara, tapi diberikan kepada orang. Jadi orang itu adalah tidak hanya warga negara, tapi mereka yang juga ada di wilayah teritorial di sini. Sehingga kalau saya ingin katakan, itu adalah prinsip yang constitutional principle, di mana tentu harus dijunjung tinggi dan harus mengejawanta dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Karena kita tahu dalam teori jenjang peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar itu menempati hierarki yang tertinggi. Setelah itu tetap MPR, undang-undang, garis miring Perpu, dan peraturan di bawahnya. Sehingga kalau dikatakan setiap orang dan setiap warga negara berhak atas perlakuan hukum yang sama, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk mempraktekkan dan melaksanakannya. Jadi setiap hak warga negara, setiap hak manusia atau hak asasi manusia memberikan kewajiban kepada negara untuk menegakkan. Hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu generasi muda bangsa, ia menjadi pelopor. Pendidikan di negeri ini menjadi hak semua warga negara. Republik ini hadir dengan janji kemerdekaan.
Salah satunya hak mendapatkan pendidikan. Namun selama Indonesia merdeka, nyatanya belum semua warga negara mengenyam pendidikan yang layak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat buta huruf di Indonesia pada 2013 mencapai 5,4%, atau mencapai lebih dari 13 juta penduduk. Dan Provinsi Papua memiliki persentase paling tinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Padahal, perjuangan pendidikan ini telah sejak lama diperjuangkan oleh sang Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saat berusia 33 tahun, pemuda bernama Kesil Raden Masuwardi Suryaningrat ini mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Inilah cikal bakal lahirnya gerakan memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Karena sebelumnya pemerintah Belanda memperbolehkan pendidikan formal hanya untuk golongan tertentu. Taman Siswa yang dibentuk Ki Hajar Dewantara mengizinkan rakyat jelata mengenyam pendidikan. Kini hampir 1 abad sejak Taman Siswa berdiri. Namun perjuangan pendidikan belum berakhir. Belajar, dan jangan pernah menyerah. Sebagai generasi muda, inilah masa kita untuk membangun bangsa. Meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantara yang dimulai saat masa mudanya dulu. Siapa yang memilih aku bangun ke masjid yang besar? Karena siapa lagi yang akan bersama membangun bangsa jika bukan generasi muda negeri ini? Untuk kewajiban warga negara yang pertama, mari kita perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Kewajiban warga negara salah satunya adalah membayar pajak untuk keperluan negara, terutama untuk pembangunan bangsa dan negara. Contoh pelaksanaannya adalah dengan membayar pajak seperti pajak kendaraan dan membayar retribusi masuk tempat wisata ataupun pajak lainnya. Kemudian, kewajiban yang kedua adalah setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga, kewajiban warga negara adalah melakukan upaya pembelaan negara. Misalnya, sebagai seorang siswa, kamu wajib untuk mengikuti upacara bendera di sekolah ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang memberikan manfaat bagi pemerintah ataupun negara kita tercinta. Kemudian kewajiban yang terakhir adalah mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara berkewajiban untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun sesuai ketentuan pemerintah. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kita ulang untuk yang pertama, kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Kemudian yang kedua adalah menjunjung hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Kemudian untuk kewajiban yang ketiga adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3. Kemudian yang keempat adalah mengikuti pendidikan dasar sesuai dengan pasal 31 ayat 2. Itulah beberapa hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara, kita harus mengikuti peraturan dengan baik dan mengutamakan kewajiban sebelum menuntut hak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.